saya bawa di dunia usaha ini saya terapkan di sini, dan tahun lalu kita bisa ciptakan 1,1 juta lapangan kerja, dan secara kumulatif ini dalam 4 tahun saya insya Allah bertugas di sini, target 4,4 juta lapangan kerja baru dan berkualitas ini bisa kita capai. Hai para Noise, Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Noise sekarang juga. dan kalau mau dengerin versi lengkapnya, Dengerin hanya di aplikasi Noise. Ngobrol bos. Para Noise, selamat datang di podcast Ngobrol Bos season kedua. Nah ini dia. Nah ini yang memang kita harapkan ada suara-suara tepuk tangan supaya berasa ya podcastnya. Dan di season kali ini kita bakal ngobrol dengan founder atau enggak bos-bos yang bisa bikin mata kita jadi lebih melek. Siapa bilang kalau ngobrol sama bos tuh harus kaku? Nah di sini kita bakal ngebuktiin kalau ngobrol sama bos itu bisa lebih santai dan bisa tetap bikin lo terinspirasi sama isi kepala bos-bos yang jadi tamu di Ngobrol Bos season kedua ini. Kalau sekarang ini spesial banget. Dengan suasana seperti ini pasti para Noise tahu saya bukan di Noise. Kita sekarang datang ke tempatnya. Ini ada bos yang dibilang super bosnya. Langsung aja kita ketemu dengan super bos kali ini, yaitu adalah Bapak Sandiaga Uno. Apa kabar Pak Sandi? Baik, terima kasih. Bos ini ada singkatannya. Ada bro. betul. Apa? Bikin orang santai. Bagus. Iya benar. Iya. Bikin orang santai. Jadi memang kadang-kadang kalau jadi bos juga ya banyak, kalau yang zaman dulu kan bilang oh bos tuh Buat orang sibuk gitu. atau enggak buat orang stres. Iya. Kadang-kadang gitu kan. Iya. Nah kalau sekarang tuh jadinya bikin orang santai. Santai kita pokoknya. Terima kasih nih udah datang di sama-sama. ruang podcast Wonderful Indonesia Ya. atau Pesona Indonesia. Ya. Di sini tentunya only positive vibes, Nah. good vibes only. Good vibes only. Dan terima kasih udah boleh ngajakin kita datang ke sini. Wah seneng Mas Andi. banget. Nih pingin ngobrol-ngobrol karena udah lama banget sih sebenarnya saya sendiri. Ini udah lama karena saya sebenarnya pingin merintis usaha. Oke. Beneran. Ya, jadi saya sekarang udah punya usaha. Tapi Di baru bidang niat, apa? Niat. Oh nggak Ya, apa-apa. niatnya. Usahanya pingin budidaya ini eceng gondok tadi. Budidaya. Hmm. Ini sebuah usaha yang cukup unik. Betul. Tapi semua usaha itu dimulai dengan niat. Nah, itu dia. Karena udah dengan berniat itu udah langsung langkah pertamanya itu sudah dilakukan. Ya, kan tapi kan kalau hanya niat tidak dilangkahkan biasanya nggak jadi apa-apa kan, Pak? Nggak jadi apa-apa, niat tanpa eksekusi, akhirnya niat tersebut walaupun tercatat sebagai amal pahala, apalagi di bulan Ramadan gini, tapi ini tidak akan memberi manfaat. Nah, itu Kalau dia. niat tanpa eksekusi tidak akan memberi manfaat. Nah, makanya kebenaran. Sekarang kan di Ngobrol Bos ini ketemu sama Pak Sandi. Jadi saya bisa minta setidaknya motivasi lah, Pak. Kira-kira untuk memulai usaha ini nanti butuhnya apa gitu kan. Pertama niat. Nah, ini dia. Karena semua usaha itu dimulai dengan niat. Sudah punya Betul. dan kita harus tahu dulu apa yang mau kita kerjakan. Eceng gondok misalnya. Enggak Pak, itu enggak bercanda Pak. Kalau yang itu bercanda. Bercanda. Nah, kalau narik ke belakang dulu Pak Sandi. Jadi sebelum jadi menteri kan Pak Sandi punya banyak bisnis. Banyak bisnis yang lagi dibangun segala macam. Terus awalnya sebenarnya gimana sih Pak? Oh Mikir, awalnya. pingin jadi pebisnis aja deh daripada karyawan gitu. Oh enggak, saya nggak pernah punya business canvassing seperti itu. Mau jadi bisnis model, niat dulu. Saya jadi pebisnis ini melalui sebuah periode yang sangat sulit. Jadi sebelumnya saya karyawan, saya kerja ikut orang. Dan terjadi krisis 25 tahun yang lalu, tahun 97, di mana saya di PHK. Dan saat itu ekonomi betul-betul dalam keadaan yang morat-marit. Dan akhirnya saya nggak punya pilihan lain selain memulai usaha untuk survive. Jadi itu yang disebut sebagai entrepreneur by accident. Saya dipaksa menjadi pengusaha karena saya kirim lamaran 10 yang nolak 12 perusahaan. Wah, bisa minus 2 ya Pak ya? Iya, belum dikirim, lu jangan kirim. Sudah cukup. Iya. Kita udah nggak terima Udah nggak terima apa-apa. Belum ditulis lamarannya gitu. Baru niat. Nah, jadi dalam keadaan yang berat itu saya memulai usaha di bidang konsultan keuangan, dan karena saya memiliki latar belakang keuangan dan investasi. Nah, itulah mulai jatuh bangun. Alhamdulillah
melalui periode 25 tahun lebih, usaha yang kami mulai hanya bertiga, sekarang sudah menjadi usaha nasional dan membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. Luar biasa Nah, ini yang saya bawa ke kementerian sini. Ya. Terima kasih, thank you. Tim pandu soraknya terlambat nih. Iya. Ada delay. Ada sedikit delay. Benar biasa gitu. Soalnya kan lagi mikir, oh sekarang katanya Ya, gitu ya. Nggak ada yang ayo gitu angkatan applause please gitu, nggak ada ya. Applause break nggak ada. Ya. Jadi di kementerian ini kita ingin menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru dan berkualitas di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan ini pengalaman yang saya bawa di dunia usaha ini saya terapkan di sini, dan tahun lalu kita bisa ciptakan 1,1 juta lapangan kerja, dan secara kumulatif ini dalam 4 tahun saya insya Allah bertugas di sini, target 4,4 juta lapangan kerja baru dan berkualitas ini bisa kita capai. Dan ini kenapa? Karena sekarang kalau ditanya semua anak-anak muda kita nyari kerja gampang atau susah? Kemarin saya di sholat di Istiqlal ada yang nyamperin saya jauh-jauh, Pak, lowongan kerjaan, loker. Itu yang selalu menjadi tantangan khususnya bagi Indonesia untuk membangun ekonomi yang lebih baik ke depan. Iya, itu dia emang sekarang ini udah banyak banget, apalagi dengan kemarin krisis yang pandemi ya, pandemi panjang, akhirnya kan juga itu lumayan tuh berpengaruh sekali ya. Terus ditambah sekarang kayak lulusan bahkan S1, S2 untuk lahan pekerjaannya nggak ada. Nah mungkin kayak tadi Pak Sandi bilang akan menciptakan 4,4 juta lapangan kerja di tahun 2024. Mantap, luar biasa. Nah, ini bagus Pas. Oh, ini Pas, momennya Pas. Ya? Pas ini momennya bagus. Kliknya Pas. Pas, kita udah tahu momennya. Nih kalau tadi Pak Sandi sempat bilang udah dari 25 tahun yang lalu mulai membangunnya, pasti jatuh bangun udah banyak banget ya Pak ya. Nggak usah ditanya lah berapa kalinya tuh, udah nggak usah ditanya karena di atas 25 kali. Wah banyak ya. Saya 2 kali langsung shock Pak biasanya Pak. Iya, banyak teman-teman yang baru saya tanya berapa kali, ini udah saya putus asa segala macam. Saya mau tutup usaha dan saya mau cari kerjaan baru, aja. Nggak mau nerusin. Saya bilang baru berapa kali jatuhnya? 2, maksimum 3, ada yang 4 kali. Saya bilang saya 25 kali. Saya 25 kali merasakan ditolak oleh partner kerja, oleh calon klien. Dan itu menurut saya setiap kali kegagalan itu adalah anak tangga menuju kesuksesan. Jadi saya melihat mau sukses ya harus berani gagal. Mau maju harus berani untuk mengalami periode-periode sulit. Jadi karena saya pernah di PHK, saya tahu betul rasanya kehilangan pekerjaan, pendapatan dan penghasilan. Maka ini yang saya gunakan untuk menjadi penyemangat untuk terus berupaya untuk memperluas usaha saya. Dan alhamdulillah dengan setiap kali kita gagal itu kita belajar sesuatu yang baru. Jadi guru kita kegagalan itu. Itu yang akhirnya jadi guru dalam berbisnisnya. Tapi ada yang guru secara personalnya bener? Mentor banyak tentunya. Salah satu yang paling sering saya sebut almarhum William Surajaya. Itu pendiri grup Astra. Dan beliau yang memberikan pengetahuan kepada saya bahwa berusaha itu adalah bukan hanya untuk memperkaya diri sendiri, tapi bagaimana menjadi aset dari bangsa. To be an asset of the nation. Jadi apapun yang kita kerjakan di dalam dunia usaha ini untuk membantu langkah Indonesia untuk menjadi Indonesia maju. Ya betul. Dan saya sih waktu itu sempat dengar Pak, katanya jangan dihitung berapa kali kita jatuhnya, tapi berapa kali kita bisa bangkit dari keterpurukan kita. Orang yang sukses itu mungkin pernah 10-20 kali dia terpuruk, tapi mungkin 11-21 kali dia bangkit kembali. Dan selebrasinya itu adalah saat dia bangkit kembali. Iya, itulah yang malah yang harus dijadiin titik ukurnya ya. Betul banget. Ketika dia bisa balik lagi, berdiri lagi dari jatuhnya yang entah seberapa dalam, kan kita nggak pernah tahu tuh, kadang-kadang jatuhnya beneran wah sampai ngebuat dia ini kayaknya rock bottom gue nih, ini batas paling bawah kesabaran, tapi malah bisa naik lagi ke atas. Betul. Itu yang dihitung ya. Nih menurut Pak Sandi ya, lebih enak bisnis sekarang atau dulu Pak? Lebih enak bisnis sekarang. Karena dulu itu bayangkan dari 20 kali saya mengalami kegagalan itu, saya tuh mengantarkan sendiri. Karena belum ada digitalisasi. Kita nggak bisa pakai social media marketing, kita nggak bisa memasarkan melalui reselling, kita nggak bisa datang melalui networking. Karena dulu itu
sangat-sangat sulit untuk menembus satu boleh dibilang batas imajiner ya. Iya, iya, iya. Karena untuk pengusaha baru itu kita harus betul-betul punya tawaran yang sangat menarik untuk bisa dinikmati oleh khalayak pebisnis ini. Jadi pada saat itu akhirnya saya ikut himpunan, masuk asosiasi untuk bisa nembus. Sekarang kan nggak perlu. Kita dengan sosial media kita bisa berkembang usaha kita. Yang kedua, sekarang nyari modal itu jauh lebih mudah. Dulu, waduh, bank begitu pengusaha muda mereka nggak akan mau kasih pinjam gitu loh, karena mereka apalagi UKM. Sekarang UKM dan pengusaha pemuda itu memiliki peluang banyak sekali, bukan hanya dari perbankan tapi juga dari fintech, dari crowdfunding dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah pelatihan-pelatihan. Dulu susah banget dapat pelatihan. Untuk nyarinya ya? Untuk nyari. Sekarang ini kita dengan online bisa dapat pelatihan. Dengan di rumah siap kerja kita bisa ikut pelatihan. Kita bisa juga mentoring dengan para mentor-mentor yang menawarkan programnya sekarang di platform-platform. Ada podcast, ada macam-macam, ada YouTube. Kita dapat ilmu-ilmu yang dulunya susah banget. Jadi itu 3 hal yang menyebabkan menjadi pebisnis sekarang jauh lebih mudah. Iya betul banyak persaingan, tapi saya melihat bahwa peluangnya masih sangat terbuka lebar. Nah itu sih benar. Dan kalau misalnya tadi Pak Sadi bilang udah ada fintech, ada ya sekarang yang lagi rame juga salah satunya adalah fintech ya. Iya. Rame banget. Nah ini apakah sekarang itu jadi lebih mudah karena bisa buka tokonya secara langsung kayak bisa buka toko di Tokopedia gitu kan. Jadi orang-orang bisa gampang untuk suksesnya lebih gampang, terus juga promonya lebih gampang. Kayak nih gampang nih toko gue di Tokopedia nih, kasih linknya tinggal langsung beli. Iya, dan gitu ya. Tokopedia ini kan salah satu dekakorn kebanggaan kita kan. Jadi nah ini momennya tadi kebanggaan kita gitu. Kami di pemerintah merasa sangat terbantukan karena platform marketplace seperti Tokopedia ini akan membuka peluang bagi jutaan UMKM untuk menawarkan produk mereka, produk-produk kreatif dan meningkatkan daya saing dari para pelaku UMKM yang jumlahnya 64 juta ini. Dan kita melihat bahwa platform-platform marketplace ini akan mencetak winners, akan mencetak pemenang-pemenang yang bisa mengambil peluang dan ruang dalam era pandemi misalnya, itu kan terakselerasi digitalisasi kita. Jadi saya melihat beberapa program pemerintah dengan Tokopedia ini langsung membuahkan hasil. Misalnya Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Ini sangat terbantukan dengan kerjasama kita di Kemenparekraf. Tapi juga saya melihat ada fitur-fitur inovasi yang baru seperti live shop ya. Dan betul. itu saya beberapa kali host juga, itu seru banget. Di dalam satu kali sesi bisa sampai 25.000, 30.000 yang views. Betul. Terus barang yang kita jual itu laku semua gitu. Bener, Tokopedia Play ya. Ya mudah-mudahan bukan yang beli istri saya ya. Ya jadi tagihannya tetap masuk ke Bapak jadinya. Tapi nggak apa-apa lah berbagi buat benar. Karena itu juga sangat terbantu. Maksudnya dari teman-teman kayak dari kita juga stand up comedian kebantu banget Pak kalau kayak gitu. Ya kita jualan merchandise kita sendiri, kita jual di Tokopedia tuh udah gampang kan. Iya, dan kita punya programnya Warung Rojali. Rojali itu singkatannya rombongan yang jadi beli. Jadi ya ada yang cuman googling doang ada ya. Yang cuman rohali. Oh, rohali tuh rombongan hanya lihat-lihat. Nah, ya itu sering terjadi. Nah, dengan Tokopedia ini kita dorong Warung Rojali. Rombongan yang jajan-jajan dan beli-beli produk ekonomi kreatif di Tokopedia. Betul. Kita harus jadi Rojali karena itu yang saya lakukan setiap malam. Penuh Pak saya Pak tiap malam. Jadi saya beli-beliin aja. Hari ini udah 3 datang ke rumah.